Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Waluddin dengan NIM 2021210504. Saya lahir di Makassar pada 12 Desember 2002 dan saya tinggal di Batangaseh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Aditya Pratama S dengan NIM 202121051005. Saya juga lahir di Makassar 11 Oktober 2003. Saya tinggal di Perdos Unhas Taman Rea, Tambasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman web 2, yang dimana tugas kami itu kami disuruh menjelaskan apa itu Object Oriented Programming atau OOP. Di sini kami akan menjelaskan tentang objek-objek yang ada pada PHP. Yang pertama, kami akan menjelaskan Object Oriented Programming atau OOP. Yang kedua, kami akan menjelaskan apa itu kelas. Yang ketiga, kami akan menjelaskan apa itu objek pada PHP. Yang keempat, kami akan menjelaskan apa itu properti pada PHP. Yang kelima, kami akan menjelaskan metode pada PHP. Yang keenam, kami akan menjelaskan apa itu konstruktor pada PHP. Yang ketujuh, kami akan menjelaskan apa itu inheritance pada PHP. Yang kedelapan, kami akan menjelaskan apa itu visibility pada PHP. Yang kesembilan, kami akan menjelaskan auto loading pada PHP. Dan yang ke-10, kami akan menjelaskan apa itu namespace pada PHP. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang pemrogramer dalam melakukan pengembangan. Yang kedua, apa itu kelas pada PHP? Kelas adalah template yang mewakili entitas dunia nyata dan mendefinisikan properti dan metode entitas. Kelas juga merupakan blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Contoh kelas sebagai berikut ini. Kelas akan merepresentasikan objek yang mau dibuat. Jadi, dalam membuat nama kelas harus disesuaikan dengan objek yang akan dibuat. Penulisan nama kelas memiliki aturan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu objek pada PHP. Objek adalah turunan dari sebuah kelas, dan Anda dapat membuat banyak instance dari kelas yang sama. Sebagai contoh, ada kelas person tunggal, tetapi banyak objek person dapat menjadi instance dari kelas ini. Dan contohnya yaitu Zainab, Hector, dan lain-lain. Kelas mendefinisikan properti. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu properti pada PHP. Properti dalam pemrograman PHP adalah variabel yang ada di dalam kelas digunakan untuk merepresentasikan sebuah data maupun suatu keadaan. Contoh properti pada kelas mobil mewah mobil adalah warna, ukuran, merek, dan lain-lain. Contoh kelas properti pada kelas manusia adalah warna kulit,
warna rambut, nama, dan lain-lain. Selanjutnya penjelasannya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Sadik. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya Tarisa Waluddin. Di sini saya atas nama Muhammad Sadik Aditya Pratama S akan melanjutkannya. Yang kelima, method. Method adalah sebuah fungsi yang di dalamnya terdapat potongan kode yang dibuat untuk membantu programmer mempersingkat kode pada program. Method mirip seperti function, keduanya sama-sama fungsi. Selanjutnya, yang keenam, saya akan menjelaskan apa itu konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah metode kelas khusus yang dipanggil secara otomatis, yang dimana ketika Anda instantiate sebuah objek. Nah, kami akan melihat cara membuat instant objects di beberapa bagian berikutnya. Tetapi, untuk sekarang, Anda hanya perlu tahu bahwa konstruktor digunakan untuk menganalisasi properti objek ketika objek sedang dibuat. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan apa itu inheritance pada PHP. Nah, inheritance pada PHP adalah aspek penting dari paradigma pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan Anda mewarisi properti dan metode kelas lain dengan melakukan extend. Kelas yang diwariskan disebut parent class atau kelas induk, dan kelas yang mewarisi kelas lain disebut child class. Ketika Anda melakukan instantiate sebuah objek dari child class, itu akan mewarisi properti dan method dari parent class juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu visibility pada PHP. Nah, visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. Dengan menggunakan access modifier, nantinya akan memberikan batasan akses yang diinginkan terhadap suatu objek tertentu. Yang kesembilan, ada auto loading dalam PHP. Nah, auto loading pada PHP merupakan salah satu konsep OOP di dalam pemrograman PHP yang digunakan untuk memanggil file lain secara otomatis. Auto loading ini sebagai pengganti ketika menggunakan perintah atau keyword require underscore once maupun menggunakan include. Auto loading juga berfungsi untuk memanggil file-file yang dipisahkan. Yang terakhir ada namespace pada PHP. Nah, namespace pada PHP merupakan grup atau kumpulan entities atau kelas, objek, function yang dikelompokkan dalam satu nama. Namespace di dalam PHP juga menggambarkan directory abstrak sebuah file yang mana
di dalam PHP namespace tidak digambarkan atau menggambarkan directory penyimpanan dari file tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.